Halo semuanya, teman-teman udah lama banget gak muncul di YouTube karena udah mungkin bosen dengan YouTube ya. Kali ini pengen aja mengeluarkan isi kepala, mungkin agak beda dengan konten-konten yang lain ya, atau dengan apa yang saya upload beberapa video sebelumnya. Saya pengen banget membahas tentang teknologi sebagai tekno entusias yang suka dengan teknologi. Pengen pengen ngomong aja ya tentang yang lagi rame-rame nih, kan rame pemilihan umum, dimana ini merupakan pesta demokrasi dari beberapa orang yang berkepentingan. Saya nyebutnya berkepentingan ya karena mereka punya kepentingan sendiri. Saya yakin ada kepentingannya gitu. Di dalam pemilu pastinya ada pemilihan umum ya, pasti ada pemilihannya, dimana ada proses mereka memilih. Lalu masalahnya apa? Nggak ada masalah, tapi di tahun 2023 ini yang semua orang punya handphone, bahkan semua orang dari kalangan bawah, menengah, atas tentunya ada handphone. Kita mungkin udah jadi satu dengan teknologi. Pemilu kita masih manual, dimana kalau diperdalam lagi, dalam pemilu itu pastinya ada anggaran yang sangat-sangat besar. Ini baik mungkin itu baik untuk perputaran ekonomi ya, tapi kalau bisa kan ya mungkin ada anggaran pemilu yang dimasukkan yang lebih penting lagi gitu. Jadi lebih banyak dana yang digunakan untuk yang lain. Di sini mungkin teknologi ya. Kita bisa masukkan teknologinya di pemilu yang tadinya masih konvensional, masih pakai sistem pemungutan suaranya masih pakai kertas manual, masih pakai box, di mana box itu harus didistribusi ke setiap desa. Lalu ada tenaga di dalamnya yang jika dihitung-hitung banyak sekali. Untuk satu TPS saja ada mungkin sekitar 5, mungkin bisa dikoreksi berapa ya lebih dari 1 pokoknya. Anggap saja 4 lah, mungkin 4 orang di satu TPS. Kalau saya dengar info petugas KPPS nya itu 1 juta sekian, 1 juta kali 4 mungkin udah 4 juta. Belum lagi yang lain-lain, itu bahkan bisa lebih dari 4 juta ya. Belum lagi anggaran untuk distribusi, untuk kertas, yang pastinya mungkin ada kelemahan di manual. Yang pertama, efisiensi waktu. Misal hari ini pemilihan, kita nggak bisa lihat hasilnya nanti, nggak bisa langsung gitu ya. Mungkin butuh verifikasi ya, tapi jaraknya mungkin berapa hari, mungkin bahkan 1 bulan setelahnya kalau nggak salah ya. Saya juga belum cari datanya, tapi pastinya itu lama gitu. Lalu keamanan data, mungkin ya semua bisa dimanipulasi ya, tinggal bagaimana cara kita mengamankannya aja. Tapi di manual saya yakin data itu mudah sekali dimanipulasi. Sesimpel bagaimana cara kita mengidentifikasi orang yang datang itu pakai tinta gitu. Simpel itu. Kita dihapuskan ya berarti tanda
untuk mengidentifikasi bahwa dia udah memilih sama belum kan hilang aja gitu, dibersihin juga hilang. Pemanipulasian data, lalu kecepatan data, keamanan data, dan anggaran yang sangat besar, mungkin minusnya di situ. Nah, kenapa kok nggak dimasukin teknologi di dalamnya gitu? Mungkin teknologinya semacam kayak survei gitu ya, dimasukin. Kita masukin IoT, kita masukin data chain, blockchain, blockchain lah ya istilahnya. Mungkin dengan teknologi itu IoT dan blockchain bisa setidaknya memperbaiki lah, karena kita kan butuh perubahan teknologi ya, yang tentunya bisa membuat lebih baik gitu. Lebih baiknya apa kalau kita masukkan, misal ini pemikiran gobloknya aja ya, mungkin pemilunya itu masih datang ke TPS. Di setiap TPS dapat satu gadget gitu, kita online semua gitu. Otorasinya pakai fingerprint, dimana orang nggak bisa ini. Mungkin datanya kita pakai sistem yang baru-baru ini, nggak baru sih, udah lama sih, blockchain, dimana datanya pasti kayak bank lah, teridentifikasi dari mana siapa yang ubah gitu, kelihatan semuanya. Jadi dari bawah ke atas transparansinya kelihatan gitu. Ini memang data real dari sini gitu. Manipulasi masih ada, tapi saya yakin kalau oknum-oknum yang manipulasi nggak ada ya, juga nggak ada ya. Tinggal bagaimana cara kita ini sih mengamankannya. Dengan blockchain saya yakin aman ya, walaupun bisa dimanipulasi mungkin setelah datanya di database atau database-nya diubah juga bisa. Nah itu kan juga bisa di manual juga, kemungkinan itu kan ada juga ya, sama-sama ada plus minusnya, tapi saya kira lebih baik di teknologi. IoT tentunya kita bisa kirim data dari manapun asal ada internet, dan saya yakin entah kalau di dalam pedalaman ya, mungkin itu bisa juga kita kirim datanya nggak pakai internet, mungkin masih manual gitu. Tapi untuk ngirim ke servernya, pusatnya, kita IoT kan. Mungkin kalau pakai teknologi, hari ini pemilu, malamnya udah ada hasilnya gitu. Lalu apa lagi ya? Biaya, saya yakin gadget itu berapa sih? 10 juta. Saya yakin bisa lebih murah kalau pakai teknologi. Atau mungkin kita bisa pakai, ya pastinya setiap desa ada komputer yang bisa diinstal suatu software aplikasi, udah irit banget, nggak usah dana yang besar. Transparansi datanya ada, sampai pusat cepat. Mungkin itu sedikit colotan, karena hari ini libur nggak ngapa-ngapain, jadi ya ginilah. Oke, mungkin sekian sedikit pemikiran bagaimana cara mengubah pemilu yang konvensional menjadi online, walaupun cuma garis besarnya aja ya.
nggak secara teknis dalam gimana prosesnya bla 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 bla, tapi mungkin bisa menggunakan itu. See you.